Nah, anak-anak, sampai di sini kita sampai pada video pembelajaran yang ketiga ya. Masih pada tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Kemudian subtema 1, yaitu tumbuhan sahabatku. Kali ini kita masuk pada pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu pada KD 3.1, menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan, dan KD 4.1, yaitu menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan. Nah, tolong nanti kalian simak videonya dengan baik ya. Kemudian nanti di akhir video akan ada tugas seperti biasa. Silakan disimak baik-baik. Terima kasih. Untuk KD Bahasa Indonesia 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca, sedangkan 4.1 menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Ini adalah tujuan pembelajaran dari tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Apa yang kalian ketahui tentang tanaman ini? Apa manfaatnya dalam kehidupanmu? Apa yang ingin kalian ketahui tentang tumbuhan sebagai sumber makanan? Perhatikan gambar berikut ini. Hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan. Manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain, yang pertama sebagai sumber energi bagi manusia, yang kedua sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh, yang ketiga sebagai sumber oksigen untuk bernapas, yang keempat pengikat air tanah, yang kelima peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Apa manfaat tumbuhan bagi hewan? Nah, manfaat tumbuhan bagi hewan adalah sebagai sumber energi bagi hewan tersebut. Kemudian, tumbuhan merupakan sumber bagi kehidupan manusia dan hewan. Tumbuhan adalah produsen penghasil cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bernapas dan melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan adalah manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan dan bumi akan gersang, sehingga kehidupan akan berakhir. Nah, coba kamu pahami teks tentang tanaman jagung berikut ini. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin. Ketika angin bertiup, tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Setelah kita membaca teks bagaimana jagung berkembang biak, maka tulislah ide pokok dan informasi penting setiap paragraf. Ibu beri contoh paragraf pertama dan paragraf kedua. Paragraf pertama, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Paragraf kedua, jagung dikembangbiakkan dengan menanam biji. Nah, anak-anak ibu, cari ya ide pokok dan informasi penting paragraf lainnya. Nah,
Sudah disimak videonya kan? Nah, kalau kalian menyimak dengan baik pasti akan memahaminya ya. Nah, Pak Guru akan memberikan 2 buah tugas. Tugas yang pertama adalah kalian menjawab pertanyaan nanti bagi nomor 1 ya, yaitu kalian tuliskan manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan. Kemudian tugas yang kedua ya, saya minta kalian menuliskan ide pokok dan informasi penting dari tiap paragraf dalam bentuk lingkaran-lingkaran, di mana ada 5 lingkaran ya, karena ada 5 paragraf seperti pada gambar berikut ini. Nah, untuk soal yang kedua, seperti saya ucapkan tadi, kalian menuliskan ide pokok dan informasi penting dari setiap paragraf dalam bentuk gambar atau diagram berikut ini ya. Dalam bentuk diagram lingkaran sebanyak 5, karena tadi ada 5 paragraf. Nah, itulah tugas dari saya, dan tugas ini dikumpulkan di buku tema pada hari Sabtu ya, jadi cukup lama, tidak usah tergesa-gesa. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.